Sedikit pemberitahuan. Alhamdulillah teman-teman yang berangkat ke Yaman yang melalui kami begitu, itu alhamdulillah hari ini sudah tiba di Yaman. Sudah tiba tadi pukul 2, ya kurang lebih pukul 2 tadi ya, ba'da zuhur. Waktu Yaman, waktu kita di sini ya. Kalau di sana berarti dia pagi. Karena perbedaan antara Yaman dengan Indonesia itu bedanya 5 jam. Duluan kita 5 jam. Jadi kalau kita di sini malam, di sana masih siang. Ya, alhamdulillah perjalanan dari Jakarta kemudian ke Turki baru ke Kairo. Nah, itu perjalanan kurang lebih 11 jam. Karena dia nanti turun dulu ke Turki. Nah, di Turki ini stand dia isi ini dulu ya, ganti penumpang dan isi bahan bakar. Lalu itu lanjut ke Kairo, begitu. Nanti di Kairo ganti pesawat, ya lain juga tiketnya. Pesawat yang ke Yaman itu kurang lebih 3 jam. Ini informasi, siapa tahu nanti ada keluarga-keluarga atau teman-teman yang tanya, itu informasinya. Yaitu yang sangat menyenangkan bagi penuntut ilmu itu, perjalanan dari rumah itu biasanya capek sekali. Kalau sudah di pesawat, capek juga. Tapi pas ketika bilang turun nih di bandara Yaman, pokoknya hilang semua itu capek. Nikmat sekali. Pokoknya gembira itu. Seperti kami dulu waktu berangkat 7 orang laki-laki, saya sendiri yang bawa istri dengan anak waktu itu. Pas kita turun, itu jam 1 malam di bandara Yaman ya. Pokoknya langsung hilang itu capek, gembira sekali kita. Wah, Masya Allah. Itu kegembiraan seorang penuntut ilmu ya, ketika sampai di tempat dia pergi belajar. Ya kalau orang pergi umroh, apa yang nikmat? Awal kali dia melihat Ka'bah, itu kerinduan. Pokoknya kalau sudah mau dekat Ka'bah itu, ini perasaan lain itu. Ketika awal kali kita melihat Ka'bah, hilang ya nikmat-nikmat yang lain, nikmat betul itu. Tapi kalau yang jujur ya, berarti yang betul-betul memang mau ibadah di sana, nikmat sekali itu. Makanya orang itu kan selalu rindu untuk apa? Untuk pergi ke Mekah itu melihat Ka'bah, pergi umroh atau haji. Sama orang yang berangkat menuntut ilmu ya ke negeri Yaman, walaupun serba kekurangan di sana, ketika dia pulang pasti rindu. Rata-rata teman-teman yang sudah pulang walaupun puluhan tahun dia tinggal di Yaman, ingin lagi dia kembali ke sana. Nah, ini teman-teman atau keluarga atau anak yang kita punya biaya harus segera ya diberangkatkan supaya apa? Supaya mereka setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak terasa nanti pulang itu kembali ke Indonesia. Masya Allah, dia akan bermanfaat untuk kita dan untuk kaum muslimin. Jadi saya sangat sarankan kalau ada orang tua yang punya kemampuan, harus segera diurus anaknya untuk berangkat ke Yaman. Karena kalau menunggu di Indonesia dia belajar, apalagi belajar di Indonesia hanya malas-malas saja, berangkatkan saja. Nanti di Yaman itu dibina dan dituntun oleh teman-teman yang sudah lama di sana. Insyaallah taala sebulan 2 bulan dia sudah mulai pandai bercakap bahasa Arab. Ya, sebulan 2 bulan itu sudah mulai dia pandai bercakap bahasa Arab. Nah, nanti sudah mulai dia paham pelajaran. Insyaallah taala setahun dia di sana sudah banyak dia dapat pelajaran. 2 tahun dia di sana, pulang dia bisa mengajar kita. Jelas? Ini harus diusahakan ya. Jangan menunggu anak kita dewasa. Kalau nunggu katanya umurnya sudah 25 tahun itu ketuaan. Ketuaan itu. Kalau dia sudah umur 20 tahun saja itu sudah lumayan tua. Paham? Sudah lumayan tua. Kalau umur kita sudah umur anak kita 18, 19, berangkatkan saja. Insyaallah taala kalau dia jujur ingin belajar di sana, insyaallah taala mudah. Tapi kalau dia jujur ya, karena belajar di Yaman itu dia tidak sama seperti kita belajar di sekolah formal. Di situ belajar tergantung kita. Kalau kita ingin cepat, maka pelajaran itu 1 hari bisa sampai 10 pelajaran kita ambil. Bisa sampai 10 pelajaran. Dia dari pagi buka mata, sholat subuh. Ya kalau kita buka mata sebelum subuh kita bisa murojaah dulu.
hafal Al-Quran. Habis sholat subuh, setor Al-Quran. Minimal setoran 1 halaman. Begitu. Di tempat kami dulu. Kalau tidak ada yang setor, ditanya sama syekh. Kamu setor sama siapa? Ada yang setor sama si fulan. Dicari itu syekhnya. Ditanya mana si fulan? Diri. Benar dia setor sama kamu. Katanya tidak benar ya syekh. Pernah dia setor tapi libur terus. Dipanggil itu sini kan. Dipukul tangannya. Iya. Jadi tidak bisa orang sembunyi. Kalau dia mau sembunyi-sembunyi, ditahu sama syekh. Begitu. Kalau dia bilang kamu belajar sama siapa? Tulis. Tulis itu bukan kita yang menulis. Saya pernah juga begitu ya. Saya pikir saya sendiri yang tulis pelajaran saya apa. Karena waktu disuruh menghafal, bangkit semua orang Indonesia. Berdiri semua orang Indonesia dari ujung sampai ke ujung. Dia lihat, ini 2 orang baca hadis. Ditunjuk, kebetulan ikhwah dengan saya. Kebetulan yang satu ini tidak hafal. Wahid kata beliau. Tunjuk begitu. Saya baca, waktu itu lagi serak suara saya. Nggak kedengaran. Kata beliau nggak kedengaran suara. Maju ke depan. Makin maju saya tetap tidak mendengar juga. Sedang duduk. Semua pelajarannya tulis kata beliau. Saya pikir tulis sendiri. Jadi saya tulis di kertas. Malam-malam saya tulis baik-baik. Pelajaran saya semua saya tulis. Ada lebih 5 waktu itu saya tulis. Pelajaran pagi ini, mulai siang ini, sore ini, malam ini. Saya tulis semua. Habis sholat subuh saya masuk di perpustakaan. Perpustakaan itu panjang ya, lebih 20 meter itu. Ini 10, 20, ada mungkin sekitar lebih 30 meter. Jadi kalau kita lihat orang ke ujung sana, kecil. Saya buka pintu, lengkap dengan senjata saya, pengawalnya syekh, siap. Saya masuk, jalan sendiri. Pas saya ingin ketemu syekh, keluar dia, silakan ya syekh, ini catatan pelajaran saya. Dia pakai bahasa Arab ya. Beliau baca ini, siapa yang tulis? Saya sendiri. Saya bilang, saya tidak minta sama kamu, kata beliau. Yang saya minta itu gurumu yang tulis. Kalau kamu punya pelajaran 5 sama siapa? Yang pertama sama siapa? Minta dari gurumu. Benar dia belajar sama saya, begitu. Yang kedua begitu, yang ketiga begitu, 4 ketiga 5. Jadi ini 5 kita bawa sama syekh. Ini pelajaran saya, begitu. Nanti di pelajaran di depan 3.000-an orang ini dipanggil. Mana si fulan? Benar kau belajarin sama si fulan? Benar, dipanggil. Benar tidak? Begitu. Jadi orang memang terpacu untuk belajar terus ya. Jelas sampai di sini. Nah, itu harus semangat kita. Mumpung sekarang ini alhamdulillah terbuka. Berapa kloter sudah berangkat. Masya Allah. Ya saudara kita Syahid di sini ya, Ustadz kita, alhamdulillah. Beliau tidak terasa ini sudah setengah tahun di sana. Sebentar sekali kan? Sebentar sekali kita duduk di sini belajar bahasa Arab sama beliau kan? Iya. Beliau berangkat ke Yaman sampai sekarang berapa bulan sudah? 6 bulan. Ayo cepat. Nanti tidak terasa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pulang beliau. Masya Allah kita ketinggalan. Ketinggalan kita. La ilaha illallah. Beliau sudah dipanggil Ustadz, tabi Ustadz. Kita masih akhi. Iya kan begitu tuh, beda itu. Beda kalau ada orang besar dipanggil dia, mari ke Ustadz. Sini kan. Kalau kita akhi di situ kamu, begitu, beda itu. Jelas. Dan beda juga jiwa kita itu beda ya ketika kita memiliki ilmu. Beda itu, jauh bedanya. Makanya saya bilang ini gotong royong ini mau digalakkan kembali ini. Apa yang mau digotong royong ini percepat. Supaya kita persiapan. Ketika datang mereka ini belajar ke sini, siap tempat. Begitu harusnya. Kita punya cita-cita di tempat kita, nanti kita bikin pondok, banyak ahli di sini. Ada ahli Al-Quran. Jadi orang dari luar mau setor Al-Quran di sini. Ada ahli dalam hadis. Yang mau belajar ilmu hadis ke sini. Ada yang ahli dalam fikih, mau belajar fikih ke sini. Begitu. Makanya berangkat-berangkat saya bilang, kantum harus ambil ahli dalam satu bidang. Ini ahli dalam satu bidang. Ini ahli dalam satu bidang. Begitu. Jelas ya? Biar kita dalam hutan bikin pondok, datangi orang. Biar dalam hutan sana kita bikin pondok, kalau bagus itu pengajarnya, orang yang mencari tempat tinggal, bikin saja kontrakan di sekitarnya. Datang itu orang belajar. Paham ya? Datang orang belajar. Seperti di Yaman itu, kita kenal dengan Abdul Razak As-Sun'ani. Imam Abdul Razak, namanya Abdul Razak. Dia disebut dengan As-Sun'ani, artinya berasal dari apa? Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman Utara. Tempat beliau itu jauh sekali di gunung. Dengan sumber mata air itu jauh sekali. Lihat deh, tempat air itu jauh, berkilo-kilo itu. Kalau orang mau ngambil air banyak itu berkilo-kilo itu, siapkan air. Tapi bersamaan dengan itu ribuan manusia datang kepada beliau belajar. Kenapa?
Karena beliau ahli hadis. Datang manusia, ribuan manusia datang situ pergi belajar. Sampai Imam Ahmad dari tempatnya daerah apa itu namanya? Daerah Mesir ya. Mereka jalan kaki pergi belajar ke Imam Abdul Razak. Jalan kaki itu. Sempat mereka singgah dulu berhaji, setelah berhaji lanjutkan lagi perjalanan ke Son'a sana. Jauh gitu. Kalau naik bis saja sekitar 8 jam. Tapi ini jalan kaki mereka untuk apa? Untuk belajar di tempat yang jauh. Nah, itu yang dicari itu kualitas ya, bukan kuantitas. Kalau ada seorang guru yang memang betul-betul dia mengajar orang di situ, memang tempat itu penuh dengan ilmu, manusia yang datang dari berbagai tempat. Nah, itu kelebihan orang yang berilmu. Beda dengan kita orang kaya, orang butuh kita kalau kita masih apa? Dia bisa dapat keuntungan saja dari kita. Kalau tidak ada keuntungan dia tinggalkan kita, mati kita dan lupakan. Tapi kalau kita punya ilmu, orang yang belajar ilmu sama kita, maka mereka akan senantiasa mendoakan kita. Paham ya? Bahkan ikan-ikan di lautan itu senantiasa mendoakan kita, memohonkan pengampunan dan rahmat bagi orang-orang yang berada di atas ilmu dan mengajarkan ilmunya. Nah, itu keutamaan orang yang berilmu. Banyak sekali hadis-hadis dari Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keutamaan orang yang berilmu, keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Paham sampai di sini? Tapi kalau orang yang tidak paham, itu tadi yang dibaca ayat tadi apa? Surat apa tadi dibaca itu, Andre? Al-Jumu'ah tuh? Apa enggak yang lain ini? Apa disebut di dalam ayat tadi situ? Seperti keledai itu, yahmilu asfaro. Keledai membawa kitab-kitab, tapi dia tidak paham kitab ini karena dia tidak punya ilmu. Kitab, dia bawa kitab-kitab ilmu, tapi dia sendiri tidak paham. Jelas? Nah, itu kalau orang tidak punya ilmu seperti itu, biar menumpuk kitab, kalau dia tidak paham, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita berilmu, biar tidak punya kitab, masih ada ilmu sama kita. Nah, itu kelebihan orang yang berilmu. Karena itu kalau belajar ya, Masya Allah. Kalau di Yaman itu belajar bebas, bebas umur. Yang penting ada kita jalan ke sana, sudah tinggal. Baru di sana kita bisa pindah-pindah pondok. Dan ada namanya di Dhamar itu, di Dhamar itu disebut dengan Salajatul Yaman. Itu kulkasnya Yaman. Kenapa disebut kulkasnya Yaman? Dingin sekali di situ. Wah, dingin sekali. Saking dinginnya itu, kita pakai selimut tebal saja masih tembus. Ya, tempat kami dengan Ma'bar dengan Dhamar dulu sekitar 30 kilo. Saya dulu waktu mau berangkat bikin memang saya kelambu. Ketawa semua teman-teman bilang, ngapain antum bawa kelambu? Di sini tidak ada nyamuk. Memang selama saya hidup di sana cuma 2 kali saya dapat nyamuk, 2 ekor. Pertama 1 ekor, tepuk hilang. Lama lagi di ibu kota saya dapat 1 kali juga 1 ekor. Kenapa bikin kelambu? Ais bilang ini tidak paham mereka. Saya bikin kelambu itu untuk menghalangi dari dingin. Begitu saya bikin kelambu tebal. Jadi kalau malam saya gantung. Wah, saya kasih masuk di bawah kasur busa itu. Wih, hangat langsung di dalam, enak sekali. Enak juga bernapas. Kalau tidak begitu tidak bisa bernapas kita. Susah, sakit. Kalau kita main futsal, semakin lelah kita, semakin kita tarik napas, wah semakin sakit. Begitu. Saking dinginnya itu. Tapi alhamdulillah tempat-tempat yang begitu tetap dirindukan karena apa? Ilmu di situ. Apalagi di Yaman itu semua pondok tidak ada yang bayar, gratis. Tinggal kita terima saja apa? Makan pagi, makan siang, makan malam. Jelas? Itu hebatnya itu Yaman ya, gratis. Biar antum mau tinggal 10 tahun boleh. Itu teman-teman ada yang lebih 10 tahun tetap tinggal di pondok, dibiayai terus sama syekh. Dikasih terus, dia punya anak dikasih uang. Begitu. Masya Allah, diperhatikan siapa yang rajin belajar itu. Begitu. Kalau sudah dia lama-lama belajar, sudah ditahu sama saya, dikenal dia, kalau ada rezeki lagi dikasih lagi dia. Ya kami pribadi juga sering dikasih sama syekh ya, karena 20.000 real Yaman. 20.000 real itu sama dengan 1 juta. Itu uang numpang lewat saja itu diberi kita. Paham? Cita-cita itu harus panjang, tinggi. Jadi ini alhamdulillah ya, diantaranya keponakan kami ikut dalam rombongan ini sampai dia. Insyaallah taala tanggal 17 ada satu lagi keponakan kami dari SP5, Yasir. Itu juga akan berangkat. Yasir sama Bayu. Itu tanggal 17 itu dari Jakarta.
Tapi nanti tanggal 14 ke Palu dulu, ya urus VCR ya, VCR-nya. Kemudian nanti tanggal 16-nya berangkat dari apa? Dari Palu. Kemudian di sana tanggal 17 berangkat ke Yaman, begitu ya. Nah, nanti bulan depannya itu tanggal 7 November insyaallah taala itu jadwalnya. Itu Abdul Hadi, ya Ustaz Abdul Hadi insyaallah berangkat juga. Alhamdulillah beliau sudah urus, dan ada juga ikhwah dari Polewali sudah setor juga berkas semua. Nah itu siap berangkat. Ada juga dari Kolaka, teman-teman kita semua. Nah itu sudah siap berangkat mereka. Kita kapan? Tidak bisa Ustaz, anak istri tidak bisa ditinggal. Ya yang kalau tua-tua kita pikirkan yang lain ya, anak-anak kita atau orang lain. Bagaimana kita ikut andil di dalamnya. Begitu saja ya. Baik, ini sedikit penyampaian supaya kita semangat di dalam ilmu. Karena itu dikatakan oleh Al Hasan Al Basri, apa itu? Kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, au muhibban. Fala takunil khamis fatahlak. Kata beliau, jadilah engkau orang yang berilmu. Itu jadi engkau orang alim, itu orang yang memiliki ilmu. Atau ya kalau kamu bukan orang alim, au muta'alliman, atau kamu menjadi orang yang muta'allim, orang yang belajar. Atau mustami'an, atau menjadi orang yang mustami'. Itu orang yang apa? Orang yang mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau orang yang cinta kepada ilmu. Cinta kepada ilmu dan cinta kepada penuntut ilmu. Cinta kepada orang yang alim. Jadi ini 4 ya. Yang pertama jadi orang yang berilmu. Nah, ini harus melewati jalur ini. Jadi kalau kamu tidak berilmu, harus menjadi siapa? Muta'allim, orang yang belajar. Kalau kamu bukan orang yang belajar, harus menjadi apa? Kalau kamu tidak bisa menjadi pelajar ini, muta'allim. Kalau orang yang belajar itu artinya apa? Betul-betul dia belajar ilmu. Dia tulis, ya, dia hafalkan, dia yakini, dia amalkan, bisa diajarkan. Nah, itu namanya orang belajar. Atau apa? Mustami' atau mustami'an. Kalau mustami' itu orang yang hanya mendengar, dia duduk cuma mendengar apa yang disampaikan, dengar sudah cukup. Dia terima semata-mata cukup untuk dirinya. Nah, itu mustami' namanya. Paham? Jadi mustami' itu dengan muta'allim itu beda ya. Kalau muta'allim itu memang dia belajar, dia usahakan bagaimana dia menjadi orang yang alim dan bisa mengajar. Tapi kalau mustami' cuma dia mendengar duduk, dia bisa menyerap dan dia tahu begini cara mengamalkannya. Nah, itu cukup. Itu namanya mustami'. Au muhibban. Muhibban itu dia tidak bisa belajar. Dia tidak bisa mendengar ilmu, duduk di majelis ilmu, tidak bisa belajar betul-betul, tidak bisa, apalagi menjadi orang alim. Sudah dia cinta saja, senang dia kepada penuntut ilmu. Ya dia bantu saja. Nah, kalau kamu tidak masuk pada yang keempat ini, maka kata beliau fala takunil khamis. Jangan kamu menjadi yang kelima. Siapa yang kelima itu? Yang kelima itu kamu bukan orang alim, ya. Kemudian kamu bukan juga penuntut ilmu, bukan orang yang mendengarkan ilmu, bukan orang yang cinta. Ah, berarti kamu kelima ini, kelingking, bukan cap jempolan. Apa itu? Kata beliau fala takunil khamis fatahlak, maka kamu akan binasa. Jelas sampai di sini. Itu orang binasa itu, jauh dari ilmu. Karena itu kita cinta saja kepada penuntut ilmu, itu sudah cukup. Sudah merupakan kebaikan, bukan artinya cukup. Itu kebaikan sudah. Dengan cinta kita ini membuat kita nanti akan mendengarkan ilmu dari dia. Kalau kita sudah mendengarkan ilmu, kita akan menjadi penuntut ilmu. Woi, rugi ini kalau lewat ini ilmu, anak catat. Kan begitu. Setelah dia mencatat terus dia belajar, maka dia akan menjadi orang yang alim. Paham? Makanya orang-orang yang alim ini, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang berilmu, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta. Benar atau tidak ya? Ya, ilmu lebih baik daripada harta. Sebab Nabi SAW itu, para nabi, ini bukan hanya Nabi kita Muhammad. Kata beliau, al-anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan mata uang emas, tidak pula mata uang perak. Walakin yuwarisul ilma, akan tetapi mewariskan ilmu.
Ilmu ini warisan mereka. Faman akhadahu, siapa yang mengambil ilmu, faqad akhadha bihadzin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang banyak untuk dia. Itu apa? Ilmu. Dan itu siapa? Abu Hurairah melihat manusia itu sibuk dengan dunia, lupa mereka dengan ilmu, maka beliau datang ke pasar. Manusia, kata beliau, tahukah kalian itu adalah pembagian warisan Nabi itu di masjid? Oh, berhambur manusia datang ke masjid. Beliau sebut apa tadi? Pembagian warisan. Bingung orang. Datang ke masjid, orang dia tunggu saja ini. Datang kita ke masjid, ditunggu oleh Abu Hurairah. Ternyata orang datang ke masjid ini kembali, kata mereka, mana ada orang pembagian di situ? Kata beliau, apa yang kalian lihat di masjid? Katanya di masjid orang hanya baca Al-Quran, orang baca ilmu, orang belajar, tidak ada di situ pembagian. Ini pikirannya pembagian itu harta saja kan, itu warisan tuh, gitu. Apa kata? Itulah warisan Nabi itu. Itu warisan Nabi tadi, ilmu. Kenapa kita tidak ambil? Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, kata beliau, ilmu itu lebih baik daripada harta. Lebih baik daripada harta. Jelas ya? Karena itu kata beliau, sungguh telah meninggal orang-orang yang berilmu dan meninggal pula orang-orang yang berharta. Nah, ini dua sama-sama meninggal. Tapi kata beliau, orang-orang berilmu ini meninggal mereka, mati mereka, tetapi mereka tetap hidup di hati-hati manusia. Walaupun meninggal di jasadnya, tapi mereka ini tetap hidup di mana? Di hati-hati manusia. Akan tetapi kata beliau, meninggallah pemilik harta, hilanglah mereka. Ini panjangnya ucapan Ali bin Abi Thalib ini. Tapi ini gambaran bahwa ilmu itu lebih hebat daripada harta. Kata beliau apa? Dalam ucapannya ini tadi sebelumnya, kalau kamu punya harta, kata beliau, maka kamu yang akan menjaga hartamu. Ya atau tidak? Kita yang jaga harta kita. Tapi kata beliau, kalau kamu punya ilmu, ilmu itu yang menjaga kamu. Kalau kita punya ilmu, di mana saja kita hidup. Paham? Kalau kita jadi orang yang berilmu, belum lagi kita datang di satu tempat, orang sudah tunggu kita. Kalau kita berharta, belum lagi kita datang di satu tempat, sudah ditunggu perampok di situ. Oh iya, mau lewat media, bawa harta 100 juta, cegat nih. Kan begitu. Kalau kita tidak, orang yang berilmu, belum lagi dia datang di satu tempat, dicegat sama orang ingin dapat ilmu. Jelas? Paling orang bilang, Ustaz bisa isi tempat kami, bisa isi tempat kami. Badan kita saja yang tidak mampu. Ini menunjukkan orang yang paham ilmu itu cinta kepada ilmu. Paham ya? Begitu. Karena itu kata beliau, kalau kita punya harta, kita yang jaga harta kita. Tapi kalau kita punya ilmu, maka ilmu itu yang menjaga kita. Di mana kita berada, ilmu itu yang menjaga kita. Dan kehebatan ilmu ini, ilmu itu dia adalah sultan. Apa itu sultan? Dia pemimpin. Karena itu ketika Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi kita, kadang disebut dengan lafaz sultan. Ya, apa artinya sultan? Pemimpin. Karena ilmu itu akan memimpin jiwa-jiwa manusia terhadap dirinya. Karena itu kalau orang yang betul-betul belajar, ya, benar dia belajar, maka ilmu itu yang memimpin dia. Ketika dia lakukan ini, kata ilmu tidak boleh ini. Kan begitu. Ketika dia tinggalkan ini, kata ilmu, harus lakukan ini. Nah, itu ilmu yang memimpin dia. Jelas ya? Karena itu ilmu itu disebut dalam bentuk apa? Sultan. Ini bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dia adalah sultan yang mubin, yang jelas. Paham? Makanya kehebatan ilmu ini apa? Apa dia? Kehebatan ilmu, dia mampu menundukkan manusia yang mana mereka itu tidak bisa ditundukkan dengan senjata. Paham? Tapi ilmu mampu menundukkan orang-orang yang tidak bisa ditundukkan dengan kekuatan atau dengan senjata. Kita tahu kisah Khawarij ya, ketika mereka berada di mana? Di Harura. Ketika mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Sehingga karena mereka ini salah paham ini, ingin didebat oleh
Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pertama tidak mengizinkan. Bahaya kamu kalau berhadapan dengan mereka. Tapi si Abdullah bin Abbas ini yakin dia mampu menundukkan mereka dengan ilmu. Akhirnya beliau datangi orang-orang Khawarij ini. Beliau debat, hanya beliau bacakan 3 ayat saja dengan berapa hadis. Dari 4.000 orang pengikut Khawarij itu kembali setengahnya, sekitar 2.000 orang pada kebenaran. Padahal dia bacakan berapa ayat? 3 ayat, tidak banyak. Ayo, lihat ya. Padahal ini orang-orang Khawarij ketika diperangi mereka, marah mereka bangga, mati mereka dianggap mati syahid. Itu orang Khawarij ya. Ini keturunan dari Khawarij inilah yang menjadi teroris itu, tukang ngebom bunuh diri itu. Paham? Nah ini lihat ya, bagaimana ilmu itu mampu menundukkan hati-hati manusia. Ketika disampaikan ilmu, hati mereka yang tunduk, sehingga tunduk pula jasad mereka yang tidak bisa diatur dengan kekuatan. Kalau dihadapi dengan kekuatan maka tidak mampu, tapi ketika dihadapi dengan ilmu mampu. Karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang masuk ke dalam Islam karena pedang dan karena ilmu, maka orang-orang yang masuk Islam karena ilmu itu lebih kuat daripada yang masuk Islam karena pedang. Lihat di masa Nabi kan diperangi ya, diperangi, kalah mereka, akhirnya masuk Islam dia. Tapi ada orang mendengar ilmu, dia masuk Islam. Nah ketika Nabi meninggal, orang-orang yang masuk Islam karena pedang ini tadi banyak yang murtad, tapi yang karena ilmu lebih kokoh dia. Karena dia apa? Sadar dia. Paham? Karena dia sadar. Karena itu orang yang menuntut ilmu itu tidak ada ruginya. Yang rugi itu orang yang tidak menuntut ilmu, walaupun dia mendapatkan dunia beserta isinya. Tapi orang-orang yang berilmu itu pasti dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini dia berbeda. Di alam kubur dia berbeda. Ketika dibangkitkan di pada mahsyar dia berbeda. Ketika menghadap di depan telaganya Nabi SAW, mereka bisa minum di telaganya Nabi. Ketika melewati jembatan yang dipasang di atas api neraka yang lebih tipis daripada mata pedang, lebih halus daripada rambut, dan ada pengait-pengaitnya seperti mata pancing. Ya, di situ ya. Orang-orang yang berilmu itu melesat bagaikan kilat dia melewatinya. Dan ketika ditimbang juga amalan mereka, orang-orang yang berilmu, kadang orang mereka sendiri kaget. Kenapa amalannya bertumpuk? Karena mereka mengajarkan ilmunya, itu pahala jariahnya tadi. Pas mereka dibangkitkan pada masa kaget dia, menumpuk pahala. Dari mana-mana ini pahalanya dia, kebaikannya. Itu tadi dari apa? Dari amal jariah. Dia mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmunya. Ternyata ilmu yang diajarkan ini diajarkan terus oleh manusia, dia dapat terus pahalanya. Di dalam kubur bagaimana? Di dalam kubur orang yang berilmu saja yang bisa menjawab pertanyaan malaikat kepada dia. Ketika malaikat bertanya kepadanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Dengan mudah orang yang berilmu menjawab, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Ketika ditanya, "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Maka dia menjawab, "Dini al-Islam." Agamaku adalah Islam. Ketika ditanya, "Makan rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia jawab, "Muhammad." Nah, di sini perhatikan ya lanjutannya. Dikatakan, dari mana kamu tahu ini? Dia jawab dengan ilmu. Katanya, qara'tul Qur'an amantu bihi wa sadaqtuhu. Saya baca Al-Qur'an. Artinya dia pelajari Al-Qur'an ini. Amantu bihi, saya beriman dengannya. Menunjukkan dia berilmu atau tidak? Berilmu. Ya, dia ilmui memang ini. Dia ilmui tentang Allah, tentang agamanya, tentang nabinya. Dia ilmui. Kemudian dia katakan wasodaqtuhu, dan saya benarkan. Jadi ilmu itu tadi dia yakini, dia wujudkan dalam amalannya, dia benarkan. Itu menyebabkan dia bisa menjawab 3 pertanyaan di dalam kubur, sehingga dia selamat, dibukakan lubang dari surga.
Dirasakan sudah hawa dari sorga, tempat tidur dari sorga, pakaian dari sorga, tempat yang lainnya dari sorga didatangkan untuk dia. Dan dia ditemani oleh amalannya yang sangat gagah berupa manusia, sangat harum baunya. Kenapa? Karena ilmu. Itu hebatnya ilmu ya. Karena itu ditulis kitab. Kita apa judulnya kitabnya? Salah satu usul, 3 landasan pokok mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam, supaya kita pelajari dengan baik. Karena andaikan kita hanya sekedar menghafal saja Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, agama kita Islam, bahkan dibikin lagu lagi. Enaknya dilagukan itu kalau lagu itu sejuk-sejuk, wah tertidur dia. Hafal betul dia, tapi bukan karena hafalan bisa menjawab, tapi ingat karena ilmu. Lihat orang yang satunya, orang munafik, ya, orang kafir. Ketika ditanya dia, "Marabbuk?" Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, "La adri," saya tidak tahu. Ketika ditanya, "Wa madinuk?" Apa agamamu? "La adri," saya tidak tahu. Ketika ditanya lagi, "Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian?" Dia jawab, "La adri," saya tidak tahu. Ketika dia menjawab semua 3 pertanyaan ini, kan apa? Maksudnya dia ini pernah tahu ini, tapi tidak bisa keluarkan jawabannya. Pernah dia paham ini, pernah dia dengar, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Setiap dia tidak bisa menjawab, dia akan dipukul dengan palu-palu dari besi. Remuk dia sampai dia berteriak dengan teriakan yang keras dan didengar oleh seluruh makhluk yang ada di sekitarnya, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarnya. Jin dan manusia yang tidak mendengarnya. Paham ya? Setiap kali dia ditanya seperti itu. Setelah itu apa pengakuannya dia? Pengakuannya dia adalah, "Sami'tun nasa yaquluna qaulan fakultuhu kama qaulu." Saya hanya mendengar manusia berkata dengan satu perkataan, saya juga berkata sebagaimana mereka ucapkan. Itu saja ya. Ikut-ikutan saja beragama. Dia tidak mau pelajari. Dia tidak ilmui. Nah, kalau orang sholat ini dia tidak ilmui, bisa selamat dia? Nah, betapa banyak orang yang sholat celaka. Allah sebut di dalam Al-Quran, orang yang sholat yang celaka apa? Apa ayatnya itu? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Dia sholat dia tapi celaka. Kenapa? Mereka lalai terhadap sholatnya. Itu tadi, lalai dia mempelajari bacaannya, lalai dia mengetahui rukun-rukunnya. Yang penting ikut sholat, ikut-ikutan saja. Puasa juga yang penting ikut-ikutan. Puasa orang puasa juga. Kalau anda puasa malu, tapi sembunyi di dalam WC merokok, keciuman bau asapnya. Itu tidak tahan, dia bilang, "Oh pahit sekali nih liurnya." Jelas ya, itu orang merokok itu memang nggak punya adab betul itu. Coba kita depannya dia ini, kita keasapan, penuh asap, cium badan kita bau asap, muka kita kena asap. Tadi saya singgah di tempat situ warung, saya di dalam gitu, tapi kan ada celahnya begini. Kenapa dia merokok ini? Sembunyi, masuk merokok. Satu kali saya diam-diam masih, saya tiup saja. Kedua kali ketika aku datangi, "Pak, silang, asap kita itu mengganggu saya. Pindah dia." Jangan begitu, enak sekali di hidung. Sama-sama kita duduk di warung ini, bukan rumahmu. Kalau rumahnya dia mungkin kita pergi, toh ini warung ini. Enak sekali dia. Wow, masuk kena kita ini. Coba dihembuskan ke luar, enggak masalah, ini ke dalam. Baru, ngerinya asapnya. Banyak tuh, apalagi kumpul banyak-banyak. Lari itu. Waduh. Nggak enaknya itu sudah bau mulut kamu, bau asap lagi, tambah lagi bikin impoten. Iya, ada tulisan di situ tuh. Ini banyak sekali. Gugur juga kandungan itu, gugur janin semua ada semua itu. Makanya fatwa para ulama itu sudah, kalau kamu ingin nikahkan anakmu jangan menikahkan dengan orang perokok. Nggak bagus itu. Tapi kita tidak ada merokok lagi sini. Siapa tahu dia merokok sembunyi-sembunyi. Tapi ya urusannya dia, itu bukan urusan saya. Kalau sembunyi-sembunyi enggak apa-apa, urusannya dia, tapi apa-apa juga. Itu jadi tanggung jawab itu ya. Jelas sama di sini. Nah, itu karena ilmu itu. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur.
Mau kita selamat kalau begitu? Orang ingin masuk surga tapi tidak punya ilmu. Padahal orang yang mempelajari ilmu itu jalan yang paling mudah menuju surga itu. Jadi orang yang mau masuk surga itu jihadnya dia dengan ilmu, jihad belajar. Bukan jihadnya dengan didoktrin saja, didoktrin. Ingat bidadari menunggu, ingat bidadari menunggu. Bom, mati dia, mati konyol. Neraka itu tempatnya kalau begitu. Tapi ini dia belajar, jihad dia ini belajar. Sebab kata Nabi, tidaklah seorang itu keluar dari rumahnya menuju ke tempat menuntut ilmu, berarti dia ini berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi kalau kita pergi menuntut ilmu, lurus niat kita, berarti kita berada di mana? Fisabilillah, di jalan Allah. Kalau kita mati di situ, maka kita dihitung mati syahid. Hebat kan? Maka itu Rasulullah SAW bersabda apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, tariq ya, satu jalan. Siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia ingin mencari ilmu dengannya. Jadi dia menempuh satu jalan ini dalam rangka apa? Untuk mendapatkan ilmu. Maka apa balasannya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah SWT mudahkan dia dengan sebab jalannya menuntut ilmu tadi menuju ke surga. Nah, ini jalan mudah menuju surga itu. Makanya para ulama mengatakan tidak ada jalan yang lebih dekat dan lebih mudah untuk masuk surga kecuali dengan ilmu. Menuntut ilmu, belajar baik-baik. Kalau ada anak-anak itu orang tuanya menyekolahkan di pondok pesantren, berarti mereka inginkan kamu surga. Mereka inginkan kamu mudah masuk surga. Tapi sebagian anak muda beda. Setengah mati orang tua biayai, mau dia keluar dari pondok, sembunyi-sembunyi. Pura-pura di pondok, padahal dia melancong ke sana kemari. Pulang ke rumah, biar mengaji tidak tahu. Tapi sebagian, alhamdulillah kalau anak-anak kita di sini tidak begitu. Ya masalahnya mereka tidak mondok sama saya. Coba sama saya, gue tok kepalanya. Iya, begitu toh. Karena banyak juga yang begitu sembunyi-sembunyi itu. Lain lagi di pondok ada anak korek-korek perempuan, ada juga perempuan korek-korek laki-laki. Gagahnya kamu, ada. Godaan ini. Gimana mau masuk surga itu biarpun menuntut ilmu? Tapi enggak, rata-rata itu bagus. Paham ya? Apalagi dia semangat ingin menuntut ilmu. Paham sampai di sini? Kemudian ilmu juga disebut di dalam Al-Quran dalam bentuk apa? Nur, dalam bentuk cahaya. Tadi disebut dalam bentuk sultan. Apa itu sultan? Pemimpin. Ini banyak ayatnya ya. Banyak ayatnya ini. Kadang Allah sebut dalam bentuk apa? Inna indakum min sultanin. Sesungguhnya di sisi kalian itu dari kekuatan sultan. Karena disebut juga bi ayatina wa sultanin mubin. Dengan ayat-ayat kami dan sultan yang jelas, nyata. Nah begitu. Ini kadang disebut dalam bentuk sultan dia. Itu ketika diturunkan ayat wahyu. Karena disebut dalam bentuk nur. Apa itu nur? Cahaya. Ingat ya, kalau disebut cahaya dalam bentuk nur, itu cahaya yang sejuk, yang enak. Cahaya itu di dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama apa? Nurun, ya. Yang kedua apa? Hah? Dhiyaun, pakai dha. Ya. Dhiyaun. Ini sama-sama artinya cahaya. Cahaya ya. Ini juga cahaya. Hanya bahasa Arab itu walaupun dia sama diterjemah cahaya, tapi beda lafadznya, beda maksudnya. Sama dengan kentut itu ya. Kalau kentut yang menggelegar itu apa namanya? Durat. Kalau kentut yang tidak ada suaranya namanya fusaun. Itu ngepus saja dia. Tiba-tiba baunya menyebar. Oh, setengah mati orang. Hati-hati ya. Sementara orang taklim tiba-tiba dia ngepus ya. Nggak ada suaranya tapi kaget orang. Kayak terbius. Itu namanya fusaun ya. Perhatikan ini. Fusaun ya. Kalau itu duratun ya. Duratun. Ini yang dipakai oleh siapa? Yang dipakai oleh syaitan itu durat.
Kalau adzan, ketika orang adzan Allahu Akbar, lari seton. Larinya itu lari kencang, bukan sekedar lari sedikit, lari kencang. Walahu durat, kata Nabi, dan dia memiliki durat. Setelah dia lari kencang, kentut keras supaya tidak mendengar adzan. Ketika kembali selesai adzan, dia kembali. Nah, ketika dilafazkan lagi qomat, lari lagi dia. Walahu durat, kata Nabi, dia memiliki lagi durat. Ya, dia kentut keras supaya tidak mendengar suara adzan. Hati-hati depan orang yang boom. Baik, hati-hati. Dan orang adzan juga kentut keras ini. Ya, apa ini? Durat. Nah, tapi kalau yang fusaun, ini kentut yang tidak ada suaranya nih, sepi-sepi. Halus. Suaranya cus, tapi wah, hati-hati. Tapi yang cus itu yang kadang baunya lebih menyengat itu. Beda ya. Nah, kalau ini cahaya nur dengan duya, ini sama-sama cahaya. Tapi ketika Allah mensifati matahari, itu cahaya dengan duya. Ini sama dengan cahaya apa? Matahari. Nah, ketika Allah menyifati cahaya bulan dengan nur, ini cahaya bulan. Nah, itu bedanya ya. Sekarang kita lihat matahari, cahayanya apa? Oh, menyengat, panas, tapi terang. Kalau bulan itu sejuk. Nah, makanya Nabi ketika menyifati sabar, as-sabru diya, kata Nabi. Sabar itu adalah diya. Panas memang, berat, tapi kalau dia mampu bersabar, lihat matahari, dia menerangi seluruh penjuru bumi. Lihat ya, matahari ya, tidak muncul saya matahari, tidak kelihatan mataharinya. Tapi kalau orang sudah mulai naik jam 7, terang sekali itu. Ya kan? Biar mati lampu. Itu terangnya itu matahari. Dan matahari itu sangat dibutuhkan oleh makhluk yang ada di muka bumi. 1 bulan tidak ada matahari, apa yang terjadi? Ayo, banyak yang sakit. Binatang-binatang sakit, tumbuh-tumbuhan juga sakit. Karena itu tumbuhan itu kalau terhalang matahari, tinggi dia. Kenapa? Dia mencari matahari itu. Kan tanaman begitu. Makanya orang-orang yang hidup di tengah tempat yang sebagian tinggi itu begitu. Ada juga yang cebol-cebol. Paham ya? Dan ketika Nabi SAW mensifati menyifati solat, as-salatun nur, kata beliau. Solat itu cahaya. Dengan apa? Dengan lafaz nur. Dengan lafaz nur. Nah, ketika Allah menurunkan ilmu itu dengan bentuk apa? Nur. Ya, ilmu itu adalah nur, cahaya. Berarti sama dengan cahaya apa tadi? Cahaya bulan. Cahaya bulan sejuk kan? Apalagi kalau bulan purnama. Woi, kita lihat itu terangnya tidak menyengat, tidak sakit, sejuk, tenang. Begitu ilmu itu. Karena itu orang yang berilmu itu akan membuat dia bercahaya dalam jiwanya. Dia mampu membedakan, melihat jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kebaikan, dan dia mengetahui jalan-jalan keburukan. Itu karena apa? Karena cahaya. Paham ya? Banyak masih ya, tentang ilmu ini. Banyak ayat-ayat dan dalil-dalil. Dan itu para ulama, masya Allah ya, menulis kitab-kitab tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Bahkan Imam Al-Qayyim itu menulis tentang keutamaan ini banyak sekali. Pernah dulu ada ustadz kita mengadakan daurah khusus tentang itu. Dibaca dari kitab Miftah dari Sa'adah. Ya. Miftah apa artinya? Kunci. Dari Sa'adah, tempat kebahagiaan. Ya, kunci. Dar itu bisa bermakna rumah, bisa bermakna tempat. As-Sa'adah berupa kebahagiaan. Artinya ini kunci surga, sama dengan begitu maksudnya. Tempat kebahagiaan itulah surga. Itu kitabnya panjang begini. Ya. Cuma di antara di jilid 1 itu ada jilid 1-nya di bagian belakangnya, pernah kami buka dulu. Masya Allah, ini panjang, dia bahas tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Masya Allah ya. Ada kitab khusus ditulis tentang ilmu. Ada kitab khusus ditulis tentang syair-syair tentang ilmu. Ada kitab khusus ditulis tentang keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan membawa Al-Quran. Maksudnya membawa Al-Quran dalam jiwanya dia. Adab-adabnya ada, ditulis di situ.
sehingga banyak ditulis adab-adab menuntut ilmu. Paham? Nah, ini sedikit ya. Baik, cukup dulu sampai di sini. Allah taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.